Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raudatul Jana dengan NIM 24065110212. Pada video ini saya akan mendemonstrasikan hasil dari tugas praktikum 9 mengenai multi insert data ke database dengan PHP. Nah, sebelum saya menjelaskan kodenya, kode dari beberapa formnya, di sini itu saya diperintahkan pada modulnya itu membuat sebuah database dengan nama Web 2024 yang memiliki 3 tabel, yaitu tabel identitas, jurusan, dan juga absensi. Nah, tabel identitas di sini itu berrelasi dengan tabel jurusan, yaitu pada field ID jurusan. Lalu pada tabel identitas dan juga absensi juga dapat relasinya, yaitu pada field NIM-nya. Nah, setelah itu sebelum untuk untuk menampilkan nanti database-nya, sebelum itu saya akan menjelaskan kodenya pada beberapa file yang sudah diperintahkan dari modul 9 ini. Yang pertama, sebelum saya menjelaskan 5 file yang terdapat pada modul, itu di sini saya membuat file koneksi PHP, yang dimana file ini digunakan untuk menghubungkan PHP dengan database, menggunakan fungsi mysqli_connect. Nah, di sini nanti itu apabila koneksinya itu gagal, maka akan memunculkan pesan pada halaman, yaitu koneksi gagal. Nah, jika berhasil koneksinya, maka tidak akan menampilkan pesan apapun agar tidak mengganggu halamannya. Lalu lanjut ke form jurusan. Pada form jurusan ini digunakan untuk menginputkan data jurusan. Yang terdapat kode action insert PHP dengan status single ini itu artinya artinya adalah ketika kita mengklik save, maka data itu akan dikirim ke file insert.php dengan parameter status single. Nah, langsung saja ke file insert-nya. Ini itu terdapat ada kondisi ini if status single. Nah, di sini di bagian ini itu data dari form jurusan tadi itu diambil menggunakan $post, lalu menggunakan query insert into jurusan, yang dimana data dari form jurusan tadi yang sudah diinputkan tadi itu disimpan ke dalam database menggunakan query tadi, itu insert into jurusan. Lalu selanjutnya lanjut ke form identitas. Nah, di form identitas ini pada kode di sini itu menginputkan NIM, nama, alamat, nomor HP, serta jurusan. Lalu pada form identitas ini juga, ini terdapat di select form jurusan, di mana data jurusan tadi diambil langsung dari database sehingga form ini tuh bergantung pada data jurusan. Jadi sebelum mengisi form jurusan, maka form identitas itu tidak bisa dilanjutkan disimpan ke database karena belum ada data yang masuk atau data yang diinputkan dari form jurusan. Lalu selanjutnya itu pada rekod jurusan. Nah, pada file rekod jurusan ini akan digunakan untuk menampilkan nama jurusan itu apa, jumlah dari mahasiswa di dalam jurusan tadi itu apa, lalu menampilkan absensinya, yang dimana absensi ini melalui link, yang nanti di mana link tersebut itu ketika diklik akan masuk langsung ke form absensi. Sebelum itu, pada form identitas tadi, setelah mengisi tadi, itu lanjut ke insert file insert.php. Nah, di sini itu terdapat kondisi else if dengan status identitas dalam
data dari form yang disimpan ke tabel identitas itu menggunakan query insert into identitas. Nah, nanti data yang sudah diinputkan dari form identitas tadi itu masuk ke tabel identitas. Itu menggunakan $_ sama seperti jurusan tadi. Juga pakai di sini. Nah, oke, selanjutnya itu pada file yang terakhir, itu form absensi. Nah, pada file form absensi ini nanti akan menampilkan NIM, lalu nama mahasiswanya, serta keterangan. Biasanya keterangan ini tuh berisi hadir, tidak hadir, tidak ada keterangan, dan juga sakit. Nah, pada form absensi ini, itu data mahasiswa ditampilkan berdasarkan ID jurusan yang dikirim melalui URL menggunakan $get ID jurusan. Nah, kemudian dilakukan query select from identitas nah, untuk mengambil data dari mahasiswa sesuai dengan jurusan tersebut. Jadi, proses multi insert tadi itu terdapat pada file insert php, yaitu pada kondisi else if status sama dengan multi. Dengan yang di dalamnya itu terdapat looping yang digunakan untuk mengambil datanya itu satu persatu. Lalu, dijalankan dengan query insert into absensi. Dengan cara ini, banyak data itu dapat disimpan sekaligus dalam satu kali proses. Langsung saja ke Paragon. Lalu ke ini. Nah, di sini pada database web 2024 tadi sudah ada tabel absensi, tabel ID jurusan, identitas, dan juga ada tabel jurusan. Karena saya itu sudah mengisi jurusannya, yaitu teknik informatika. Tadi setelah saya mengisi formnya, itu datanya itu langsung masuk ke database ini. Lalu identitasnya pun sudah saya isi juga. Nah, untuk absensinya pun nanti akan masuk ke database ini. Langsung ke, kita coba lihat ini. Nah, di sini itu yaitu form jurusan. Nah, coba kita masukkan memasukkan jurusannya itu fisika. Jangan lupa di save. Lalu masukkan lagi ini kimia. Nah, lalu di save. Lalu teknik arsitektur. Di save. Terus habis itu ada biologi. Terus ekonomi. Nah, situ bisa kembali ke lalu lanjut ke form identitas. Nah, form identitas itu tampilannya seperti ini. Jadi bisa memasukkan, menginputkan data NIM, nama, alamat, nomor HP. Nah, untuk jurusannya itu ini ada beberapa pilihan. Karena tadi kan sudah dimasukkan di form jurusan. Nah, coba kita isi di fisika. NIM-nya mungkin nomor aja deh. 23, 46, 6. Namanya alamatnya Malang, nomor HP-nya lalu kita pilih fisika, lalu jangan lupa di save. Nah, oke. Selanjutnya
itu bisa langsung ke sini. Ini nanti datanya udah kesimpan kok. Lalu langsung ke rekod jurusan. Nah, tadi kan saya sudah mengisi data mahasiswa pada jurusan fisika. Nah, maka tadi kan saya mengisi satu, jadi yang masuk tadi itu ada satu. Nah, langsung saja di sini itu absensinya itu melalui link. Nah, yang di mana ini langsung masuk ke form absensi. Hadir. Lalu habis itu pada form absensi ini langsung saja di save. Nah, berarti ini sudah datanya itu sudah kesimpan ke database. Coba kita lihat di ini sini. Pada jurusan. Nah, sudah masuk kan fisika, kimia, teknik arsitektur, biologi, dan juga ekonomi. Lalu untuk uh, identitasnya, nah untuk identitasnya itu berarti masuk Siska tadi yang sudah saya masukkan tadi. Selanjutnya untuk absensinya, uh, nah untuk absensinya juga masuk di sini. Nah untuk jurusannya kan juga sudah masuk nih. Oke, berarti di sini berarti menunjukkan bahwa koneksi PHP tadi berhasil, koneksi PHP menghubungkan koneksi PHP dengan database itu berhasil. Jadi hasil akhirnya itu setelah tombol save itu ditekan, sistem akan menampilkan notifikasi bahwa data sudah berhasil disimpan. Lalu kemudian data itu dapat dilihat di database pada tabel absensi. Oke, sekian penjelasan demonstrasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.